Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Real Iftikar Rozak dengan NPM 241705102 dan teman saya Wildan Humam Alfasyah, M. Raffi Mustafa, M. Fahmi Farizi. Di sini kami akan menjelaskan PowerPoint tentang bagaimana cara program itu bekerja. Jadi, di slide yang pertama, bagaimana program bekerja dari kode ke eksekusi. Program adalah instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman untuk memberitahu komputer melakukan tugas tertentu. Proses kerja program dimulai dari penulisan kode oleh programmer hingga eksekusi oleh komputer. Pada pembahasan ini, kita akan mengulas langkah-langkah dasar bagaimana sebuah program dapat berjalan dari konsep hingga hasil akhir. Dalam presentasi ini, Anda akan memahami konsep pemrograman dasar, komponen utama dalam sebuah program, proses eksekusi, jenis program, bahasa pemrograman populer, serta cara debugging dan contoh sederhana kode. Konsep dasar pemrograman, variabel dan tipe data. Variabel menyimpan data berupa angka, teks, atau nilai lainnya dengan tipe data seperti integer, string, dan boolean yang menentukan jenis data tersebut. Operator dan struktur kontrol. Operator melakukan operasi matematika dan logika, sedangkan struktur kontrol seperti if dan looping mengatur alur program berdasarkan kondisi tertentu. Fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil berulang kali untuk menjalankan tugas khusus, membantu mengorganisasi dan menghemat penulisan kode. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, Fahmi Farizi. Saya di sini ingin membawakan presentasi apa itu komponen utama program. Komponen utama program ada tiga macam. Satu kode sumber, compiler, dan interpreter. Terus ada bahasa mesin. Untuk kode sumber adalah instruksi yang ditulis programmer menggunakan bahasa programan seperti Python atau C++ yang belum bisa dimengerti langsung oleh komputer. Lalu ada compiler dan interpreter. Untuk compiler adalah untuk menerjemahkan seluruh kode sekaligus menjadi bahan mesin. Sedangkan interpreter mengubah dan menjalankan kode baris demi baris. Lalu ada bahasa mesin. Bahasa mesin adalah instruksi dasar berupa kode biner yang dapat langsung diproses oleh CPU agar program berjalan. Lalu ada proses eksekusi program. Proses eksekusi program ada empat macam. Satu ada penulisan kode, dua ada kompilasi atau interpretasi, lalu ketiga ada pemuatan dan eksekusi, dan keempat output. Penulisan kode adalah programmer membuat kode sumber yang mengandung logika dan instruksi yang ingin dijalankan. Untuk kompilasi atau interpretasi adalah kode sumber diterjemahkan ke bahasa mesin dengan compiler atau interpreter agar komputer dapat memahami perintah tersebut. Lalu ada pemuatan dan eksekusi. Pemuatan dan eksekusi adalah program dibuat ke dalam memori dan CPU menjalankan instruksi secara berurutan hingga mencapai hasil. Lalu ada output. Output adalah hasil program ditampilkan ke layar, disimpan ke file, atau dikirim ke perangkat lain sesuai dengan perintah dalam kode. Lalu akan dilanjutkan dengan teman saya, Nabi Mustafa. Sini saya akan melanjutkan presentasi jenis-jenis program aplikasi desktop, yaitu program yang berjalan langsung di komputer pribadi seperti Microsoft Word dan Adobe Photoshop. Lalu ada aplikasi web, program yang dijalankan melalui browser menggunakan teknologi seperti HTML, CSS, dan JavaScript dengan backend yang bervariasi. Lalu ada aplikasi mobile, program khusus perangkat mobile misalnya WhatsApp dan Instagram, dikembangkan menggunakan bahasa seperti Java dan Swift. Lalu ada sistem operasi dan embedded. Sistem operasi mengelola sumber daya komputer, sementara program ini tertanam di perangkat keras seperti firmware. Bahasa pemrograman populer, yaitu ada Python. Python mudah dipelajari dan digunakan dalam bidang data science, pengembangan web, dan otomatisasi. Yang kedua ada Java. Java bersifat portable dan banyak digunakan untuk aplikasi perusahaan dan aplikasi Android. Yang ketiga ada JavaScript, esensial untuk interaktivitas di web front-end dengan framework populer seperti React and Angular.
Yang terakhir ada C++ dan C. C++ unggul dalam performa tinggi untuk game dan sistem, sedangkan C banyak dipakai di ekosistem Microsoft. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Wildan Humam. Udah di skip belum? Lanjut. Oke, selanjutnya ada debugging. Debugging itu mencari dan memperbaiki kesalahan. Nah, jadi jenis kesalahannya itu ada yang pertama syntax error atau kesalahan pada penulisan kode. Lalu ada runtime error, yaitu kesalahan saat program berjalan. Lalu ada logic error, program berjalan tapi hasilnya salah. Terus ada alat dibantu debugging. Nah, ini nih debugger untuk menjalankan kode langkah demi langkah. Logging untuk merekam aktivitas program sebagai referensi perbaikan. Contoh sederhana, program Hello Dunia. Penulisan kodenya itu menulis kode Python sederhana seperti print Halo Dunia yang menampilkan teks ke layar. Eksekusi. Interpreter Python membaca kode baris demi baris dan mengeksekusi perintah untuk menampilkan teks tersebut. Terus outputnya, program menampilkan pesan Halo Dunia pada layar sebagai hasil akhir eksekusi. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.